Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Manchester United versus Chelsea di semifinal Piala FA. Pertandingan yang mengantarkan Chelsea ke final yang sudah ditunggu Arsenal sekaligus mengandaskan harapan MU untuk angkat piala di musim ini. Secara taktik, kedua manajer memberi kejutan di awal dengan sama-sama menggunakan skema 3 back. Skema yang sama digunakan MU untuk mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge. Namun di pertandingan ini hasilnya berbeda. Ini jadi bukti bahwa meski taktik di atas kertas sama, namun implementasi di lapangan sangat mungkin berbeda karena banyak faktor. Manchester United turun dengan formasi 3-4-1-2, sementara Chelsea dengan formasi yang hampir mirip 3-4-3. Formasi yang sama ini bikin situasi 1 versus 1 sering terlihat di pertandingan, dan ini yang menyulitkan bangun serangan terutama untuk MU. Kita akan lihat di tactical board bagaimana skema ini diterapkan di atas lapangan. 3 pemain depan akan melawan 3 pemain belakang MU. 2 gelandang versus 2 gelandang dan 2 wingback versus 2 wingback. Nah, pas kan 3 pemain depan MU akan berhadapan dengan 3 pemain belakang Chelsea. Lalu, taktik Solskjaer adalah menggunakan Bruno yang akan drop ke tengah sehingga 2 gelandang Chelsea akan berhadapan dengan 2 gelandang yang ditambah Bruno. Situasinya overload 3 versus 2. Untuk mengatasi ini, Lampard menginstruksikan pemain di sisi terjauh dari bola untuk melepas markingnya dan masuk ke tengah. Kenapa dilepas, Bang? Ya karena untuk akses pemain terjauh butuh long pass yang akurat dan power yang pas. Kalau enggak, sirkulasinya tetap butuh waktu sehingga pemain Chelsea bisa bergeser lagi markingnya. Kita akan lihat di klip ini. Mason Mount drop dan bergabung untuk marking double CM MU. Bisa kita lihat pemain terjauh dilepas. Ini bikin lini tengah maupun lini belakang MU terisolasi 1 versus 1. Selain taktik bertahan, keunggulan lainnya adalah skema build up Lampard. Memiliki pemain versatile atau hybrid seperti Azpilicueta membuat Lampard diuntungkan dari sisi taktikal. Meski formasi sama, namun Lampard bisa mempunyai skema yang berbeda dengan MU saat build up. Dari skema 3 back di belakang, Lampard ubah menjadi 2 back dengan Azpilicueta naik sebagai fullback. Situasi ini bikin sisi kiri MU tereksploitasi karena sering kalah jumlah. Gol pertama adalah salah satu contoh dengan sedikit modifikasi hasil dari taktik ini. Situasi tersebut sering terjadi sehingga menyulitkan Brandon dalam bertahan. Matic bisa cover, namun dia tidak bisa sering turun ke sayap karena sudah ada 5 back dan akan meninggalkan lubang di tengah. Dan ini adalah taktik Lampard karena memiliki tipikal striker yang lebih variatif. Ole juga melakukan hal yang sama namun kurang efektif karena tidak adanya target man. Bermain direct akan sangat berguna untuk bypass high press MU. Apalagi dengan kondisi unggul, Lampard akan memancing pemain depan MU untuk high press karena dalam kondisi tertinggal, lalu akan menyerang dengan bola direct. Sejak Bailey keluar, Solskjaer memasukkan Martial dan mengubah formasinya menjadi pakem yang selama ini dipakai 4-2-3-1.
Artinya Solskjaer nggak main reaktif lagi, tapi mencoba proaktif. Taktik yang digunakan masih sama dengan eksploitasi ruang di belakang backline Chelsea dengan long pass. Sementara taktik build up pendek dari bawah yang selama ini digunakan mengalami kendala. Beberapa kali kita lihat Bruno turun untuk jemput bola karena dari fase 1 yang jadi tugas Fred dan Matic untuk mengalirkan bola ke depan sering kesusahan. Respon Solskjaer selanjutnya adalah memasukkan Pogba dan Greenwood. Taktiknya sama seperti yang sudah saya bahas di video ini. Semenjak dua pemain ini masuk di menit 55, nilai peluang MU naik. Pogba banyak membantu mengalirkan bola dari back ke depan. Namun Chelsea masih bertahan dengan baik dan agresif. Juga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain MU sampai terjadinya gol ketiga dari bunuh diri. Karena sudah unggul, Chelsea bermain lebih reaktif namun tetap menghasilkan serangan yang membahayakan. Problem MU masih sama dan Chelsea masih banyak menghasilkan big chance. MU baru bisa mencuri gol dari penalti saat Martial dilanggar Hudson-Odoi. Sebuah perjudian yang dilakukan Solskjaer dengan formasi yang cenderung reaktif di awal. Juga ada faktor padatnya jadwal yang membuat kedua tim melakukan rotasi. Keluarnya Bailey tentu bikin rencana awal diubah yang memang terekspos namun cenderung bisa menahan gempuran. Namun Lampard di match ini juga unggul secara taktikal. Rotasi yang dilakukannya pun tepat dengan taktik yang digunakan. Beberapa pemain bermain sangat baik. Kredit dari saya untuk Kovacic yang bisa menghubungkan lini tengah dan depan dengan baik. Kelelahan memang bisa dijadikan alasan, namun sebuah tim dituntut untuk punya skuad yang lebih dan berkualitas untuk bermain di beberapa kompetisi. Bisa dimaklumi jika target Solskjaer adalah lolos UCL dengan mengistirahatkan pemain inti. Tapi dengan lolos UCL, apa ia mau bermain dengan skuad seperti ini? Kalau Chelsea, sudah nggak perlu ditanya lagi kesiapan untuk musim depan. Meski masih ada masalah pertahanan yang akan dibahas di video lainnya.